Kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga. Kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asy'ari, ya, dengan anggota KPU provinsi, dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan, dan ini ke salah satu orang itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu, sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan itu di gambar yang 5 itu ditulis di situ mohon dibantu. Mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya itu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini. Tapi ini bagian ini yang saya anggap penting. Tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. 2. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Gitu ya, bunyinya begitu ya. Persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya, kami harapkan demikian. Kemudian yang keempat, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya. Karena ini pekerjaan teknis, maka saya hubungi oleh Pak Idam dan Pak Agus minta kita. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bentar teman-teman. Ini chat yang membuat anggota DPR pada melongo. Chat dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kali ini terbukti kebenarannya. Ini menjadi sebuah skandal yang luar biasa, teman-teman. Kok marah? Saya cuma bilang beras sekarang mahal sekali. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Kalau data beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Saya manusia biasa, makan nasi. Stop impor pangan. Stop impor beras. Stop impor daging. Stop impor apa lagi? Bawang. Stop impor kedelai. Saya itu ada pertanyaan yang sangat mengganggu. Katanya 10 tahun pemerintahan Jokowi ini berhasil membangun Indonesia. Sukses di mana-mana. Tapi pada pemilu kemarin, rakyat itu lebih memilih makan siang gratis untuk anak-anak sekolah daripada pendidikan gratis. Selapar itukah kita? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit.
bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 Ini pasti tahun ada nih pertama. ibu-ibu ini. Nah, Siapa ini? Hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan. Kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada yang mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu? Ya seperti sekarang ini. Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu ini ya ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ini pemantik. Ini sudah pemantik. Konkret ini. Ya, ini sudah konkret, Pak. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggelinding pada akhirnya. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin? Insya Allah. Jadi kita tunggu ledakan itu ya. Iya. Berdoa saja semuanya dan semuanya harus bisa berjalan. Oke, terima kasih. Ibu-ibu nggak pernah absen ya, ibu-ibu. Ini harus dilupakan dari negeri ini. Setuju nggak? Harus lancar. Jangan sampai hidup lagi di negeri. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan. Semakin miskin, semakin carut major orang ini. Ini bengkel. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallu ala Muhammad. Semangat. Salam logika. Gak dicoplos. Guys, kalian punya tokoh idola atau idaman tidak? Gue punya. Idola gue nggak jauh-jauh dari luar negeri, tetapi datang dari orang Indonesia sendiri. Siapa dia? Ya, the one and only Joko Widodo, Presiden Indonesia. Adapun alasan saya mengidolakan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi berhasil menjadi Presiden Indonesia 2 periode. Dan anaknya yang sulung yaitu Gibran Rakabumi berhasil menjadi Wakil Presiden Indonesia. Sedangkan anaknya yang ketiga yaitu Kaisang Pangarep berhasil menjadi Ketua Umum Partai PSI. Sedangkan anak yang kedua yaitu perempuan Kahiyang Ayu bersuamikan Bobi Nasution, dan Bobi Nasution berhasil menyabet gelar tokoh bangsa. Saya pikir prestasi Pak Jokowi ini belum ada yang bisa menyaingi sampai sekarang. Itulah alasan gue mengidolakan Pak Jokowi. Kalau kalian punya tokoh idola, sebutkan dong. Ya, Bapak Prabowo Subianto yang baik. Saya beriin tepi dulu ya. Saya pakai baju ini sudah jelas ya. Ini baju pranknya siapa. Saya kemarin tidak memilih Bapak karena alasan bukan sentimen politik Pak, tapi ada alasan yang lain. Bapak tentu tidak mengenal saya, tapi saya mengenal baik ayahanda Bapak, Om Cum. Bapak mungkin masih ingat video ini nih, ya, tentang MK yang Bapak bilang yang intervensi siapa. Kita dengar dulu ya. Mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi
Intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Nah, ya, saya cuma ingin menghimbau kepada Bapak ya, mungkin himbauan dari rakyat biasa agar Bapak dan partai Bapak itu mendukung hak angket. Bukan apa-apa Pak, demi kemaslahatan umat dan demi kebaikan Bapak semua. Coba bayangkan Bapak ada fotonya, misalnya terpilih jadi presiden di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Tetapi orang melihatnya dengan mengingat masa lalu. Wah, pernah terjadi sesuatu misalnya. Saya nggak bilang kecurangan ya, baru indikasi aja. Nah kan itu tidak enak Pak. Ya jadi kalau Bapak mendukung hak angket, tentu ini juga untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan Bapak, bahwa Bapak tidak terlibat di situ. Kan juga kalau kita lihat partai Bapak juga ternyata tidak juara. Saya juga heran, saya pikir dengan Bapak terjadi presiden atau pilihan suara Bapak itu tinggi, partai Bapak dapat. Ini buat saya anomali juga sih Pak. Jadi kalau saya pikir dengan mendukung hak angket, Bapak ingin mengembalikan demokrasi yang Bapak bilang berantakan itu, dan tentu juga membersihkan semua orang-orang yang bersih dan juga membuat semua menjadi lebih transparan dan lebih baik. Kita tentu diajarkan oleh orang tua kita tentang kebangsaan dan integritas Pak. Saya percaya Bapak punya integritas yang sangat besar dan mencintai bangsa ini dan negara ini. Jadi dengan mendukung hak angket, selain juga untuk kemaslahatan umat, juga untuk nama harum Bapak di kemudian hari. Ketika mungkin terpilih jadi presiden. Begitu Pak ya. Saya pakai baju ini nih, baju prank terhadap Pak Ganjar nih. Ya, saya tidak memilih Bapak itu bukan sentimen politik, tapi ada alasan yang Bapak juga tahu lah kenapa ya. Kita sama-sama bukan anak kecil lagi gitu kata Bapak. Menjelang pemilu kemarin, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang disebut dia dengan dana bansos yang jumlahnya 496 triliun atau mendekati 500 triliun. Dan katanya bantuan sosial itu ditujukan kepada rakyat miskin yang ada di seluruh Indonesia. Anda tahu jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia itu sebanyak 27 juta jiwa. Atau kalau dihitung dia per kakaknya sebanyak 6,5 juta kakak. Nah, seandainya angka 500 triliun itu dibagikan kepada rakyat miskin yang menerima bantuan sosial yang Anda maksud, maka per satu orangnya dari angka 496 juta itu yang mendekati 500 triliun, 496 triliun yang mendekati 500 triliun, maka per orang miskin itu, per dapat satu berapa? orang miskin itu akan mendapatkan sebanyak 77 juta. Namun apa yang terjadi di lapangan? Mereka masing-masing hanya mendapatkan 100 dan 200 ribu paling banyak dan mendapatkan beras medium rice sebesar 5 kilogram. Jadi kemana uang yang disebutkan 496 juta itu? Jadi ketika saya mengatakan 496 juta itu adalah untuk dana kampanye, kalian jangan ribut, buka data kalian. Data saya berdasarkan BSN, Badan Statistik Nasional. Bahwasanya jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia itu adalah sebanyak 27 juta jiwa atau 6,5 juta kakak kepala keluarga. Coba kalian bagikan 496 triliun dibagi ke 27 juta jiwa. Kira-kira 0% nggak orang miskin di Indonesia. Tapi kalau dibuat untuk dana kampanye, maka orang miskin itu akan terus dipelihara dan terus diperbanyak sampai ke anak cucunya. Bantah data saya dengan data yang Anda miliki. Salam perubahan. Pendukung Anies. Lagi-lagi dan lagi-lagi ini jawaban yang sangat-sangat hebat. Prabowo Gibran tetap menang telak. Beli pulsa yang banyak bosku, biar paketnya banyak. Nah, silakan berselancar di media sosial saat ini. Apa yang dinekan? Kita pengalaman 2 kali, quick count, Bapak Prabowo menang terus dan sudah sujud syukur. Dan sekarang sudah ketiga kalinya sujud syukur Bapak Prabowo. Dan sekarang kenyataannya quick count sudah tidak ada lagi di TV dan sudah nyungsep. Tiarap kemana orang-orang yang ini quick count itu? Kemudian si rekap yang dari KPU itu, si rekap sekarang sudah tidak lagi dipakai oleh KPU. KPU sekarang sudah memakai sistem manual. Ingat itu, manual, memakai sistem rekapitulasi dari C1. Nah, C1. Dan C1 sekarang
Tapi 01 orangnya tidak jumawa, orangnya biasa-biasa saja. Kalau menurut dari tim pemenangan nasional 01 sudah melampaui 50%. Itu hasil, itu tepatnya tim 01, tapi 01 tidak jumawa, tidak sujud syukur, karena kami menghargai kinerjanya KPU. Tapi sekarang KPU memakai sistem manual, paham? Jadi kalau sistem manual, rasa-rasanya sulit. Silakan sujud syukur yang ketiga kali, silakan jadi presiden Kwekon 3 kali. Ya, saya juga heran ya, kenapa Kwekon di televisi itu sudah hilang, itu kenapa ya? Sulit bagi saya untuk mencerna segala sesuatunya, itu sulit bagi saya. Dengan banyaknya hal-hal yang janggal, ya janggal yang kita lihat, kita dengar di kehidupan sehari-hari, tentang hal kecurangan-kecurangan di pemilu 2024, kita tahu itu semua. Sulit bagi kita untuk menerima itu semua. Saya salah satu orang pendukung Pak Jokowi itu 2 periode, dan saya juga ada banyak keberhasilan yang dicapai oleh seorang Joko Widodo. Tetapi sulit, sekali lagi sulit bagi hati saya untuk menerima segala bentuk proses pemilu di 2024 ini, teman-teman. Apakah kita semua harus menerima? Ya sudahlah, legowo begitu saja dengan sesuatu hal yang terjadi di depan mata kita begitu. Ada apa ini? Kebanyakan memang yang nggak terima kayak gitu, kebanyakan adalah pendukung Pak Anies, kebanyakan seperti itu, karena memang kalau dilihat dari penghitungan itu posisi Pak Anies itu di posisi kedua dan ada peluang untuk 2 putaran. Ya, sementara ada banyak demo di mana-mana, orang-orang yang dulu saya counter tentang pemakzulan Jokowi, lengserkan Jokowi, ijazah palsu yang saya counter lewat media ini, teman-teman, lewat Kendil TV, mereka muncul kembali. Ya, yang notabene memang mereka semua ada anti Jokowi. Ya, di sebelumnya, dan hari ini mereka semakin dikuatkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ya, orangnya sama-sama aja. Tapi saya juga melihat hal-hal yang saya lihat dengan mata kepala, saya dengar sendiri tentang suatu hal yang sebenarnya tidak bisa saya terima dengan hati nurani saya, teman-teman. Kecurangan-kecurangan yang sudah ada ini. Sekali lagi, saya adalah salah satu orang pendukung Pak Jokowi, mengkonter serangan-serangan ya yang anti-anti Jokowi. Tetapi hari ini haruskah saya mengalir begitu dan menutup mata, menutup telinga dengan hal-hal yang terjadi hari ini, teman-teman? Ya, semuanya sudah jelas banget. Ini solusinya adalah hak angket. Hak angket itu untuk membuktikan. Kalau tidak terjadi ya sudahlah, nggak terjadi ya sudah, nggak terjadi gitu. Kalau semisal nggak melakukan, ya ngapain takut hak angket? Lagian masyarakat itu juga pengen tahu. Saya juga pengen tahu bagaimana sih proses hak angket itu terjadi dan prosesnya seperti apa. Kita juga pengen tahu seperti apa itu hak angket itu. Ya, satu hal apapun yang terjadi, saya pengen negara ini, teman-teman, NKRI ini tetap aman, damai. Ya kan, tidak ada kekacauan apapun, tidak ada kekisruhan meskipun ada pertentangan di dalamnya. Ya, kadang kita harus mengorbankan ego kita untuk persatuan dan kesatuan, mengorbankan sesuatu hal yang sebenarnya kita tahu. Kadang seperti itu. Ya, semoga Indonesia baik-baik saja, Indonesia tetap rukun, NKRI tetap harga mati sampai nanti, sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.